Setiap habis Lebaran, ada satu momen yang hampir selalu terjadi di Indonesia, yaitu ketika kita saling berkunjung, berjabat tangan, lalu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tradisi ini begitu akrab sampai terasa seperti bagian wajib dari Idul Fitri. Tapi pernahkah historian bertanya, dari mana sebenarnya tradisi halal bihalal ini berasal? Apakah ini ajaran langsung dari agama? Atau justru budaya yang berkembang di Indonesia? Hal yang menarik adalah, ternyata tradisi ini tidak ditemukan di negara lain, bahkan di Timur Tengah sekalipun. Lalu bagaimana bisa sebuah kebiasaan yang terasa sangat Islami ini justru lahir di Indonesia? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Untuk memahami halal bihalal, kita harus kembali ke awal ajaran Islam pada abad ke-7 Masehi. Dalam ajaran Islam, konsep saling memaafkan sebenarnya sudah sangat ditekankan, terutama setelah bulan Ramadan. Idul Fitri dimaknai sebagai momen kembali suci, di mana manusia membersihkan diri dari dosa, baik kepada Tuhan maupun sesama manusia. Nilai ini juga ditegaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang mengajarkan pentingnya memberi maaf dalam konteks keadilan. Dan dalam surat Ali Imran ayat 134 yang memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Selain itu, dalam surat An-Nur ayat 22 juga ditegaskan bahwa manusia hendaknya saling memaafkan dan berlapang dada, karena Allah menyukai sikap tersebut. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa memaafkan bukan hanya anjuran, tapi bagian penting dari ajaran Islam yang kemudian menjadi dasar lahirnya tradisi seperti halal bihalal. Tradisi saling memaafkan ini sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad. Dalam berbagai riwayat, beliau menganjurkan umatnya untuk menjaga silaturahmi, menghapus permusuhan, dan saling memaafkan. Namun pada masa itu, tidak ada istilah khusus seperti halal bihalal. Tradisi ini kemudian berkembang di berbagai wilayah Muslim dengan cara yang berbeda-beda. Di Timur Tengah misalnya, masyarakat lebih menekankan kunjungan keluarga atau silaturahmi, tanpa istilah khusus seperti di Indonesia. Masuk ke Indonesia, Islam mulai berkembang sejak sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Nilai-nilai seperti silaturahmi dan saling memaafkan ikut menyatu dengan budaya lokal yang sudah menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Namun istilah halal bihalal sendiri baru muncul jauh lebih modern, yaitu pada abad ke-20. Sebenarnya, ada beberapa versi tentang asal-usul halal bihalal. Dan salah satu yang paling awal justru tercatat dalam naskah kuno Nusantara, yaitu Babat Cirebon yang disalin sekitar tahun 1860 sampai 1870-an oleh Cohen Stuart. Dalam naskah ini disebutkan bahwa istilah yang digunakan pada awalnya adalah halal atau halal bahalal, yang merujuk pada kegiatan saling berjabat tangan dan memaafkan setelah berkumpul di masjid. Diceritakan, masyarakat Jepara datang beramai-ramai, saling berjabat tangan, lalu bersama-sama menghadap Pangeran Karangkamuning. Dari sini terlihat bahwa praktik halal bihalal pada awalnya merupakan tradisi sederhana masyarakat untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan sosial. Tradisi ini sudah ada lebih dari 150 tahun yang lalu, jauh sebelum kemudian dipopulerkan secara nasional pada masa Soekarno. Lalu,
Tradisi ini juga terjadi pada abad ke-18 pada masa Mangkunegara I di Solo. Saat itu, sang raja mengadakan pertemuan dengan para punggawa dan prajurit setelah sholat Idul Fitri untuk bersalaman dan saling bermaafan, sebagai cara mempererat hubungan dan menjaga loyalitas. Tradisi ini kemudian berkembang di masyarakat. Bahkan pada tahun 1930-an, istilah halal bihalal mulai populer di Solo. Salah satunya melalui seruan pedagang martabak Malabar di kawasan Taman Sriwedari, yang menggunakan istilah tersebut sebagai promosi dagangannya. Pada tahun 1948, situasi politik Indonesia sedang tidak stabil. Banyak konflik antar elit politik yang membuat persatuan bangsa terancam. Presiden Soekarno kemudian meminta saran dari seorang ulama besar, yaitu Kiai Haji Wahab Casbullah. Kiai Haji Wahab Casbullah kemudian mengusulkan sebuah konsep sederhana, mempertemukan para tokoh politik dalam satu acara silaturahmi setelah Lebaran, agar mereka bisa saling memaafkan dan memperbaiki hubungan. Ketika Presiden Soekarno bertanya, acara ini sebaiknya disebut apa? Kiai Haji Wahab menjawab dengan istilah unik, yaitu halal bihalal. Istilah ini berasal dari kata halal, yang berarti diperbolehkan atau dibebaskan dari dosa. Secara sederhana, halal bihalal bisa dimaknai sebagai proses saling menghalalkan kesalahan satu sama lain. Sejak saat itu, pada tahun 1948, acara halal bihalal pertama kali digelar di Istana Negara. Para pejabat, tokoh politik, dan masyarakat berkumpul dalam suasana Lebaran untuk saling memaafkan. Tradisi ini kemudian menyebar luas ke masyarakat, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tapi juga ke sekolah, kantor, hingga kampung-kampung. Seiring waktu, halal bihalal menjadi tradisi khas Indonesia yang tidak hanya bersifat religius, tapi juga sosial. Dia menjadi ruang untuk mempererat hubungan, menyelesaikan konflik, dan menjaga keharmonisan. Menariknya, halal bihalal tidak hanya dilakukan oleh umat Islam. Dalam praktiknya di Indonesia, tradisi ini memang sering diikuti oleh berbagai kalangan lintas agama sebagai bentuk kebersamaan dan budaya nasional. Secara bahasa, istilah halal bihalal bahkan tidak ditemukan dalam bahasa Arab formal. Ini menunjukkan bahwa tradisi ini benar-benar merupakan hasil kreativitas budaya Indonesia dalam mengadaptasi nilai-nilai Islam. Hingga hari ini, halal bihalal terus berkembang. Dari acara formal di kantor, reuni keluarga besar, hingga sekedar kumpul santai bersama teman. Meski bentuknya berubah, esensinya tetap sama: saling memaafkan dan mempererat hubungan. Dari ajaran sederhana tentang memaafkan di masa Nabi Muhammad, hingga gagasan cerdas Kiai Haji Wahab Casbullah di tahun 1948, halal bihalal menjadi bukti bahwa tradisi tidak harus selalu berasal dari masa lalu yang sangat jauh. Kadang, tradisi lahir dari kebutuhan zaman dan dari keinginan untuk menyatukan, bukan memisahkan. Dan mungkin sekarang kita sadar, halal bihalal bukan sekedar acara kumpul-kumpul setelah Lebaran, tapi sebuah warisan budaya yang mengajarkan kita arti memaafkan, menjaga hubungan, dan menjadi manusia yang lebih baik. Itu tadi sejarah singkat tentang halal bihalal. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.